di Hope, House of Online Prayer. Jika Bapak Ibu Saudara bisa menangkap suara saya dengan jernih dan gambar saya dengan bagus, bisa angkat jempolnya supaya saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan Hope malam hari ini. Baik, karena ini sudah jam 7, kita akan segera mulai pertemuan kita. Pastor Ridwan akan bergabung dengan kita jam 7:30 nanti karena beliau ada pelayanan. Jadi lebih baik kita bisa mulai sekarang. Pastor Joy, silakan. Seperti biasa jadwalnya adalah setengah jam ke depan kita praise and worship, lalu ada doa syafaat. Doa syafaat nanti dipimpin oleh Pak Andrianto. Pak Andrianto sudah ada di tempat belum? Belum. Baik, nanti host tolong kasih tahu Pak Andrianto kalau sudah ready ya. Baik, kita mulai. Silakan Pastor Joy. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita membawa ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di
sembah Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, mari sembah namanya yang kudus. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Sembah kami Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya She. Ya Rabba, ya Rabba, ya Shekaramo. Ya Rabba, ya Rabba, ya Sekaraba, ya Rabba, ya Se. Mari saudara sembah Yesus. Oh, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir di dalam hati kami, Yesus. Hikarama ya Rama ya Rama ya Shikaramo, ya Rama ya Rama ya Shikarama ya Rama ya Rama ya Se. Oh, naikkan suaramu, naikkan tanganmu, puji Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Kau layak terima pujian kami, Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikaramo, ya Rabba, ya Se. Yesus, kami rasakan hadirat-Mu di dalam hidup, di tengah keluarga kami, di tengah rumah kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama angkat tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Imani pujian ini saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus, terima kasih. Oh, kami bawa hati, kami bawa sembah kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari sama-sama kita bersyafaat, menaikkan doa-doa kita. Haleluya. Karabusu kurubusini kiarabasa kararabararabararabaraba shakarabaraba. Firabuku sikinene mekiarabasa kanamuku sikiriririririri biaralaba shakarabarabarabaraba. Hina karabasha karabarabarabarabarabaraba. Malam hari ini Tuhan, kami bersehati di dalam nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau layakkan setiap kami, Tuhan ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Mari tahirkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan kuduskan kami, Tuhan basuh kami oleh darah Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan, mari Tuhan kami merindukan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu waktu yang terbaik Tuhan adalah waktu-Mu sendiri bagi setiap kami Tuhan. Kalau Kau izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kejadian apapun Tuhan, baik atau buruk, kami tetap mengucap syukur. Ajar kami terus mengucap syukur senantiasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau campur tangan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Kau beri penghiburan, kekuatan buat setiap keluarga, saudara-saudara yang mungkin kehilangan keluarganya tempat ini Tuhan. Kau tetap beri kekuatan Tuhan, penghiburan yang daripada-Mu, penghiburan yang daripada Roh Allah terus ada atas setiap kami Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan, mari kuasa Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sampai saat ini nyata Tuhan, kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Dan kami juga percaya pilur-pilur-Mu sudah menanggung segala sakit penyakit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami, mungkin ada yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kesembuhan yang daripadamu Tuhan sempurna Tuhan, pemulihan yang daripadamu sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa ini yang juga Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kondisi yang semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus semakin baik Tuhan, karena Engkau campur tangan, karena Engkau bekerja Tuhan, karena Engkau mendengar setiap doa-doa setiap hamba-hambamu, setiap gereja-gereja yang sudah dinaikkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya pemulihan atas bangsa kami terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi, bahkan keselamatan yang daripadamu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kami memasuki di masa-masa ada lawatan akhir zaman yang begitu besar Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam masa lawatan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sama-sama kami bergandeng tangan, untuk sama-sama kami Tuhan pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, secara khusus kami saat ini berdoa Tuhan, kami tahan setiap bencana alam yang akan terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun bencana itu harus terjadi Tuhan, kami berdoa biar tidak ada korban jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan bencana alam, gunung berapi, bencana alam, pergeseran lempeng bumi Tuhan, gelombang tsunami Tuhan, angin puting beliung, kami tahan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun harus terjadi juga Tuhan, biar Tuhan kerugian secara material seminimal mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya tembok perlindungan yang daripadamu atas setiap kami, atas bangsa ini, atas kota kami, atas gereja kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kota dimanapun kami tempat tinggal Tuhan, dalam perlindungan yang daripadamu juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sepakat Tuhan, kami tolak Tuhan penyebaran virus varian yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami percaya, kami putuskan setiap penyebaran itu Tuhan. Tidak ada lagi penyebaran virus COVID. Bahkan varian yang baru tidak bisa masuk di bangsa ini Tuhan. Kami semua aman dalam perlindungan yang daripadamu Tuhan. Buat kami terus berserah, berharap hanya pada Tuhan. Dan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang sanggup Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat, Engkau yang sanggup lindungi sertai urapi setiap kami maupun seluruh keluarga kami Tuhan dalam perlindungan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini malam ini Tuhan, kami mau dengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Mari ajari kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Buat kami mempunyai telinga seorang murid Tuhan yang boleh mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan, mempelajari dan melakukannya yang terutama di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami punya dasar pondasi yang teguh untuk menghadapi ujian cobaan apapun dalam hidup ini Tuhan. Kami tetap bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau sambut setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih tim PW, para worshiper yang tadi sudah memimpin dalam present worship. Juga terima kasih Pastor Andrianto yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Pastor Ridwan, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk ikut menabur dalam pekerjaan Tuhan di Hope, silakan Bapak Ibu Saudara bisa ini dulu ya. Mana dulu ini? Oh ini ya. Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di layar, atau Bapak Ibu Saudara bisa foto nomor rekening kami, atau nanti host akan menuliskan di chat room. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa simpan nomor ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Rabu depan kita akan diajar oleh Pastor Junifrius Gultom. Seperti biasa, meeting ID dan passcode-nya sama, waktunya juga sama jam 7 malam. Pastor Junifrius Gultom akan mengajar kita 2 kali, hari Rabu tanggal 22 September dan hari Rabu tanggal 29 September. Jadi ada 2 sesi yang akan diajarkan oleh Pak Junifrius Gultom. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bisa join di acara ini, Rabu depan dan Rabu depannya lagi,
Bapak Ibu Saudara bisa juga undang teman-teman Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengikuti acara ini. Nanti saya akan coba tanya Pak Junifris Gultom akan mengajar kita apa temanya, dan saya akan sharekan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, GBI Rehoboth sudah mengadakan ibadah 2 kali, ibadah pagi jam 7 dan ibadah sore jam 5 sore. Ya, sementara kita baru berjalan 2 kali ibadah sambil menunggu waktu yang tepat. Kalau keadaan membaik, kita akan mengadakan kembali 3 kali ibadah seperti biasa. Baik, saya ingin coba cari dulu Pastor Ridwan sudah bergabung dengan kita atau belum. Tolong saya dibantu. Pastor Ridwan, monitor? Atau belum? Belum ada. Baik, sambil menunggu mungkin 5 menit lagi Pastor Ridwan akan bergabung dengan kita. Kalau boleh saya ingin ngomong-ngomong dulu dengan Pak Royke. Pak Royke ada monitor? Dengan Pak Royke? Atau Pak Timotius dulu? Atau teman-teman kita yang di luar Surabaya? Saya ingin tahu keadaan dan kabar. Shalom. Ya, Cikampek salam. hadir. Salam. Iya, Pak Pastor Royke ya ini. Timotius. Oh, Pak Royke. Pak Royke, apa Halo, kabar? halo. Apa kabar? Baik, Pastor. Baik, kah? Ada berapa orang yang ikut? Ini ada 30. Wih, 30, banyak. Ya, karena kita memang ibadah doa, biasanya Kamis, karena ini Rabu, kita alihkan ke Rabu. Rabu ya, ya. Puji Tuhan ada 30 orang. Ya, ya Ini- terima kasih kami Ya. dengan kesempatan untuk belajar dan Iya, bersekutu sama-sama, bersama. Pak. Kita belajar bersama-sama, Pak Royke. Terima kasih. Ya, ini ada hamba-hamba Tuhan di situ, pelayan-pelayan Tuhan di situ atau jemaat? Jemaat Jemaat ya. di Oh, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat. Tim pelayan Tuhan. Keadaan di sana bagaimana, Pak Royke? Baik, kita udah ibadah seperti biasa. Kita Puji di Tuhan. sini ibadah 2 kali. Ya. Jam 9 pagi sama jam 6 sore. Oh ya, saya lihat foto-fotonya di Facebook sudah mulai Oh. ibadah aja. Seru ya, Pak? Seru. Baik. Terima kasih, Pak Royke. Terima kasih. Ya, Dan sekarang berkati. saya mau terberkati. Saya ke Pak Timotius. Salam, brother. Shalom. Nah, Pastor Luke. ini yang kalau di Facebook ini makanan-makanan mulu ini. Gimana kabarnya? Puji Sehat? Tuhan baik, sehat. Ibadah sudah mulai ya sepertinya ya? Kalau kami yang di Purwakarta itu belum. Oh, belum. Jadi sementara 1,5 tahun ini kita ke ibadahnya gabung ke gereja pusat ya, di pusat di Cikampek, karena saya pegang yang di cabang di Purwakarta, mengembalakan di Purwakarta seperti itu. Karena memang pihak hotel belum mengizinkan, dan memang kan situasinya ini masih up and down ya. Ya. Jadi kalau perkiraan saya sih tahun depan lah kita berharap bisa kembali normal semuanya. Ya, mudah-mudahan secepatnya ya Pak Tim ya. Ya. Jadi yang di Facebook itu ibadah di mana? Di gereja pusat di Cikampek. Jadi di Cikampek itu kita puji Tuhan ada 2 di satu tempat, tapi ada dua building. Nah, 2 building yang kita bisa gunakan. Jadi ibadah pagi itu jam 7, jam 10. Jadi 7.10 itu ada 4 ibadah. Terus jam 5 sore di bangunan utama. Jadi cuma sekali. Jadi hari Minggu itu sudah 5 kali. Sudah jalan 5 kali? Sudah jalan 5 kali. Wah, hebat. Lancar ya Pak Tim ya? Puji Tuhan. Dan jemaat sekarang itu antusias sekali. Sekali karena mereka udah lama nggak ibadah. Sampai kita ya nolak-nolak istilahnya, kan memang tetap dibatas ya. Dibatas semuanya. Seperti itu. Memang tiap minggu 5 kali ibadah seperti biasa? Ya, seperti itu. Seperti itu. Cuman memang jemaat belum bisa kembali ibadah
full semuanya ya, karena pembatasan jumlah, terus ada juga yang memang mereka masih pengen online dulu, Ya, seperti betul. itu. Ya. Memang di mana-mana begitu, Ya. Pastor. Ya. Mm-mm. Baik, terima kasih banyak. Ya, Sudah bisa sama-sama. ketemu Pak Tim. Ya. Ya. Lalu saya ingin ke teman-teman saya yang lain yang saya jarang ngomong. Ibu Esther ada di sini, Ibu Esther. Saya lihat di sini teman-teman yang di luar Rehoboth. Ya, saya. Ya, Ibu Esther. Ya. Host tolong ditampilkan di layar. Iya, salam Ibu Esther. Bagaimana kabarnya? Shalom, Pastor. Kabarnya baik, puji Tuhan. Sehat kah? Ya, baik. Ya. Tangan sudah baik, Ibu? Belum. Masih Belum? segini, belum bisa naik ke atas. Ya. Gimana kalau kita sambil menunggu Pastor Ridwan, kita mau berdoa untuk Bu Esther? Bisa? Mau? Boleh, makasih. Ya. Pak Andrianto, silakan bisa kita berdoa sama-sama sepakat untuk Ibu Esther. Kita dukung dalam doa. Pastor Andrianto bisa monitor? Oke, mungkin nggak monitor. Biar saya yang berdoa buat Bu Esther ya. Mari. Ya, makasih. Ya, teman-teman yang lain kita sepakat, kita satu hati. Ibu Esther ini ada sakit di tangannya ya Bu Esther, sebelah kiri ya. Stroke sebelah kiri. Ya, stroke sebelah kiri, tapi berangsur-angsur membaik dan kita berdoa supaya tambah baik dan bisa semuanya berjalan dengan baik, tangannya baik, diberkati Tuhan, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Yuk kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu, kita satu hati sepakat. Ya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami semua sepakat satu hati berdoa syafaat, kami berdoa untuk kesembuhan dari Ibu Esther. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau Tuhan yang punya kuasa, Engkau Tuhan pembuat mukjizat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mampu. Dan segala nama tunduk di bawah nama-Mu Tuhan. Segala nama penyakit tunduk di bawah nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Dan malam hari ini kami berseru kepadamu, mohon kesembuhan untuk Ibu Esther, untuk saudari kami ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan untuk Ibu Esther. Tuhan pulihkan tangannya kembali dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit stroke-nya di jamaah Tuhan disembuhkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyehatkan. Tuhan membuat keadaan menjadi lebih baik dalam tubuh Bu Esther dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Pilur-pilur-Mu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya, kami melihat kesembuhan terjadi untuk Ibu Esther. Disembuhkan total, disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tangannya bisa berfungsi kembali dengan baik, tidak ada gangguan dalam hidupnya, dalam tubuhnya, bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan mengalir malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di Hope ini, yang sedang sakit, hamba berdoa Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka semua, siapapun itu yang sedang dalam keadaan yang tidak baik, yang sedang sakit, hamba berseru dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan berikan kesembuhan, biar Tuhan berikan pemulihan, diberkati Tuhan, fisik diberkati Tuhan, roh diberkati Tuhan, jiwa diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu, kami berseru kepadamu, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, Engkau Tuhan yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kami. Apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, kami percaya Tuhan bisa berikan buat kami. Kami percaya Tuhan bisa buat jalan di tempat-tempat yang tidak ada jalan, yang mustahil ada jalan. Tuhan bisa lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan berikan terobosan yang baru. Tuhan akan dobrak semua pintu-pintu yang tertutup rapat. Didobrak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan terobosan, Tuhan buat jalan yang baru, Tuhan buat mujizat buat kami semua.
Diberkati Tuhan semua orang di tempat ini, yang bekerja Tuhan berkati, rumah tangga diberkati, yang sekolah juga Tuhan berkati, yang sedang merencanakan sesuatu, biar kami memprioritaskan Tuhan, biar kami tanya Tuhan lebih dulu, biar Tuhan berikan hikmat buat kami, biar Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera buat kami. Kami percaya kalau kami meminta, Tuhan akan memberi. Kalau kami memohon, Tuhan akan menjawab apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berseru padamu dan kami percaya hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bu, sehat ya, sehat. Ya, haleluya. Pastor Ridwan sudah masuk belum? Belum. Terima kasih Pastor Ya, Lucky doanya. ya sama-sama Bu Tuhan Esther. memberkati. Ya, sama-sama Bu Esther. Semangat ya Bu. Kuat dalam Tuhan. Sembuh pasti. Ya, makasih. Ya. Saya mau ngomong-ngomong lagi dengan yang lain. Ada yang lain yang ingin ngomong-ngomong dengan saya? Saya nggak kelihatan. Host, Pastor ya. Lucky, Ya, kondisi nih? di Surabaya bagaimana? Kondisi di Surabaya? Oh ya, ini di sini keadaan membaik. Kalau nggak salah sekarang sudah level 2. Betul ya teman-teman yang Surabaya ya, level 2 ya. Jadi keadaan sudah berangsur-angsur baik. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan tetap terus berlanjut dengan baik. Amin. Sudah banyak orang yang ke mall, ya, Pastor Tim. Sudah banyak orang Surabaya yang nggak tahan kalau di rumah terus. Jadi sudah banyak, lalu mulai gereja-gereja juga sudah mulai banyak yang onsite. Onsite, ya. Dan kita berdoa supaya makin banyak yang puji onsite. Tuhan. Ya. Ya, Kemarin puji Tuhan. saya ke Jawa Tengah. Ya, ke Kudus ya. Ya, ke Kudus sudah banyak juga yang sudah onsite. Dan saya melihat memang banyak jemaat yang rindu ya, walaupun tetap dibatasi, banyak rindu. Demikian juga dengan di Rehoboth. Rehoboth juga banyak juga yang sudah kangen ibadah onsite ya, karena memang ininya suasananya beda ya, onsite sama beda. Betul. Beda. Betul. Ya, karena ini saya melihat Pastor Ridwan sudah masuk. Pastor Tim, kita mulai ya. Saya akan nyapa Pak Ridwan dulu. Ya, terima kasih Pastor Tim. Pastor Ridwan. Shalom. Shalom. Ketemu malam hari ini Pak Ridwan. Iya. Senang bisa ketemu Pak Ridwan. Ya. Sama-sama. Ya, baik, kita tadi sudah present worship, sudah pengumuman dan lain-lain. Sekarang waktunya untuk Pak Ridwan mengajar kita. Silakan, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu bukan supaya keinginan kami dikabulkan, bukan Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu, firman-Mu bermanfaat untuk mengajar. Ajarlah kami Tuhan. Firman-Mu bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan. Tunjukkan kesalahan kami Tuhan. Firman-Mu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Perbaiki kelakuan kami Tuhan. Amen. Dan firman-Mu bermanfaat untuk mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan, tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran mendasar inilah Tuhan, lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam diri kami, apakah itu paradigma, tata nilai, mindset, apalagi karakter, mengadakan perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan. Jangan Tuhan. Kalau ada firman Tuhan tidak cocok pada kami, bukan firman yang berubah, karena itu mustahil. Tapi kamilah yang berubah. Dan Roh Kudus, tolong kami suka berubah. Sehingga proses
kami makin berkurang, Yesus makin bertambah, makin nyata dalam kehidupan kami. Semua ini kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya minta tolong kembali. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas ya suara saya? Oke. Tema kita hari ini, jangan gagal fokus. Bobot tema ini sangat penting. Mengapa? Salah satu akibat gagal fokus adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih karena gagal fokus. Salah satu memaknai tema ini adalah supaya kita tidak terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kepada hal-hal yang nggak fokus. Jangan terlalu banyak tenaga, perhatian, dana, dan sebagainya kepada hal-hal yang tidak fokus. Karena Yesus akan menampakkan diri pada bagian terakhir sebagai hakim. Dia akan menghakimi kita. Tetapi kalau kita nggak gagal fokus, maka kita tidak akan takut masa penghakiman. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 14, ayat 22 sampai ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau boleh, ini kalau boleh. Karena kebiasaan saya dengan jemaat, kalau boleh, ketika mendengarkan firman ini, Anda buka Alkitab, bentuknya Alkitab, kitab buku. Supaya Anda bisa garis bawahi, ada kata-kata kunci plus. Di sebelah Anda juga ada buku tulis dengan alat tulis, mencatat. Karena mendengarkan firman Tuhan kita belajar. Sebagai seorang murid, kita belajar. Karena firman Tuhan hanya sekedar mendengar saja, gampang sekali kita lupa. Minta tolong host atau siapapun, boleh dipilih siapa saja, mewakili kita membacakannya. Matius 14 ayat 22 sampai 33 dengan jelas, cukup keras, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Silakan siapa satu orang mewakili kita. Siapakah yang mewakili kita membacakannya? Ya, saya Pastor. Silakan. Matius 14 ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Terima kasih banyak Pak Timotius. Sama-sama. Sangat jelas. Saya yakin ketika kita membaca pun sudah ada berkat yang kita dapatkan. Kita mulai dari konteks. Jangan lupa menggali firman Tuhan, apalagi menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh lepas dari konteks. Karena kita akan terjebak fokus kepada pendapat kita atau pikiran kita. Kita mau firman Tuhan yang bicara kepada kita sesuai dengan konteks. Konteks kebenaran ini dimulai dari ayat 22. Ada aspek keterangan waktu. Sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah murid-muridnya euforia berkelebihan kepada hal yang gak fokus. 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang lebih, sisa 12 keranjang. Itu bukan fokus. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara lihat perikop sebelumnya. Ayat 13 sampai 21. Murid-muridnya kagum dengan 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Makan banyak orang 5.000 lebih. Mereka terpaku pada mujizat. Bukan terpaku kepada si pemberi mujizat. Sehingga banyak orang Kristen kagum dengan mujizat. Tapi tidak kagum dan mentaati si pemberi mujizat. Banyak orang Kristen mencintai berkat. Tetapi tidak mencintai si pemberi berkat. Dalam ayat Matius 14, ayat 13 sampai 21, itu fokusnya ayat 16. Apa ayat 16? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada ayat firman Tuhan menggunakan kata harus, itu harus fokus. Jadi fokusnya ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tolong Bapak Ibu, mana jemaat lebih suka? Jujur ya, mayoritas. Mana orang Kristen lebih suka? Menerima atau memberi? Ada yang bisa jawab? Buka mic-nya. Menerima. Menerima. Jemaat lebih suka sakit sembuh, itu menerima. Jemaat lebih suka mobilnya tambah, nggak punya anak dapat anak, lebih suka. Sayang kalau gereja-gereja menekankan hal itu. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan ragu orang mandul bisa punya anak. Tapi itu bukan fokus. Fokus itu ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan bukan bicara menerima. Gereja-gereja nggak boleh menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak. Datanglah ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh. Datanglah ke gereja yang nggak punya rumah dapat rumah. Jangan gereja menekankan hal itu. Lama-lama jadi menyesatkan dan keliru. Kalau itu dalam KKR, untuk orang nggak percaya, itu efektif. Tetapi bagi orang percaya di gereja, penekanannya memberi. Bahkan berkorban. Karena ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Fokusnya berkenan kepada Allah. Sakit sembuh, berkenan pada kita. Nggak punya anak dapat anak, berkenan pada kita.
Akibatnya banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena akhirnya fokusnya berkenan pada kita. Sakit kita sembuh atau enggak sembuh, penekanannya taatlah kepada Tuhan. Punya anak atau enggak punya anak, penekanannya taatlah kepada Tuhan. Karena dia lebih dahulu taat sampai mati di kayu salib untuk kita sekalian. Ini penting sekali. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang gagal fokus. Di tengah pandemi COVID-19 ini, terganggu banyak kesehatan, terganggu banyak ekonomi. Termasuk kami kalangan pendeta, banyak terganggu. Tapi jadi gagal fokus. Jangan doa puasa supaya cepat berhenti pandemi ini. Jangan doa puasa supaya cepat berhenti pandemi ini. Ini gagal fokus. Karena fokus orang Kristen bukan durasi, bukan soal cepat, bukan soal lambat. Cepat atau lambat COVID-19, tetap kamu memberi makan. Ini momentum orang Kristen membantu orang lain, walaupun ekonomi kita terganggu. Walaupun ekonomi kita, tetap kita jadi kesaksian. Kamu harus memberi makan. Ini momentum menunjukkan mana orang percaya kepada Allah yang benar dengan Allah yang enggak benar. Di tengah-tengah kesulitan, justru orang Kristen timbul, suka memberi. Bila perlu kita korek habis-habisan tabungan kita untuk menolong tetangga kiri kanan, sanak famili, apalagi orang nggak percaya, supaya kita beri mereka makan. Itu fokus. Makanya nilai-nilai pengorbanan agak kurang ditekankan di gereja. Tapi penekanan menerima, sakit sembuh, yang nggak punya pekerjaan terlalu ditekankan. Akhirnya gagal fokus. Maka karena murid-muridnya masih terfokus kepada mujizat hal lahiriah. Makan roti berkelimpahan dari 5 roti, 2 ikan. Sisa 2 keranjang. Maka ayat 22. Perhatikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Kalimat segera memerintahkan artinya ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Karena orang beriman kelihatan di tengah kesulitan, bukan di tengah mujizat. Orang beriman justru kelihatan di tengah kesulitan. Ini penting sekali, supaya murid-muridnya siap, bukan sekedar percaya, tapi siap mempercayakan hidupnya terus-menerus kepada Tuhan, sampai titik yang terutama, tanda-tanda hamba Tuhan yang diurapi. Bukan banyak mujizat, bukan jemaat banyak, bukan. Melainkan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Pertama percaya, kedua mempercayakan hidup kita terus-menerus, yang ketiga menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang bisa mendapat pengurapan menjadi orang kepercayaan Tuhan kalau iman percayanya tidak gagal fokus. Ini penting sekali. Sengaja Tuhan nyuruh murid-muridnya duluan ke perahu. Murid-muridnya agak kaget. Kenapa agak kaget? Loh, kita kesini kan bareng-bareng. Nanti kau pulang dengan siapa? Tapi karena Yesus menyuruh dengan wibawanya, nggak bisa dibantah. Pergi. Mereka berangkat. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Termasuk ayat yang harus kita maknai dengan benar. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya, supaya Allah Bapa
memperkenankan Danau Galilea mengalami angin sakal. Supaya ada pelajaran yang indah. Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya supaya jangan gagal fokus. Kemudian ayat 23 terakhir. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau kita uruti dari perikop sebelumnya dengan sekarang, kemungkinan sekitar jam 7 malam situasi ini. Karena ada kata-kata ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Setiap kali saya ke Israel, cenderung saya mengajar banyak dosen-dosen teologi atau para pendeta, karena penekanan ke Israel itu bukan Holy Land. Jangan lupa ya, Israel itu bukan Holy Land. Yerusalem itu bukan Holy Land. No. Bukan tanah suci itu. Makanya selalu saya bilang kepada peserta belajar sama saya, kalau di Yerusalem Timur saya bilang tolong handphone dimasukin ke tas, ransel di depan. Karena copet di Yerusalem Timur lebih cepat dari Tanah Abang. Copetnya lebih kejam. Jangan bilang itu Holy Land. Itu tanah sejarah, not Holy Land. Jangan adopsi pengertian kepercayaan sebelah ke kita. Not tanah suci, bukan tanah suci itu ya. Itu hanya gambaran berkenan dengan Yerusalem, surga, kota damai sejahtera. Tapi Israel tegar tengkuk. Akhirnya justru sekarang ini hampir tiap hari ada perkelahian, ada kejahatan, dan ada pembunuhan di daerah Israel. Di sana tanah sejarah, maka penekanan saya kalau ke sana mengajar. Salah satu yang kita ajar adalah angin sakal. Angin sakal ini Bapak Ibu Saudara sangat mengerikan. Jangankan orang awam. Orang biasa nelayan di Danau Galilea pun paling takut angin sakal. Sulit orang selamat kalau kena angin sakal. Angin sakal ini meniup kayak nggak beraturan. Bisa dari kiri ke kanan, depan belakang, kanan ke kiri. Membuat goncangan tak beraturan. Itu kira-kira jam 7:30 malam. Atau jam 8 malam. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Itu kira-kira jam 7:30 malam. Jam 8 malam. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25 Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yuk Bapak Ibu, buka mic-nya. Saya senang mengajar, buka mic-nya. Yang bisa jawab, silakan jawab. Kalau mulai kena angin sakal jam 7:30 atau jam 8 malam. Jam 3 dini hari Yesus ketemu mereka. Berapa jam murid-muridnya kena angin sakal? Ada yang tahu nggak kira-kira saat jam 3 dini hari itu? Sudah berapa jam mereka kena angin sakal? Wah, kurang bagus matematikanya ya. 7,5 jam. Berapa? 7,5 jam. Yes. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau goncangan begitu hebatnya 7,5 jam. Apa kira-kira yang paling rendah terjadi pada mereka? Mabuk, Pak. Ya, mabuk dan muntah-muntah. Seolah-olah Tuhan berkata, muntahkan makan dari 5 roti 2 ikan tadi. Muntahkan.
Muntahkan. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi soal kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Banyak orang menganggap kita diberkati Tuhan, dapat jam tangan mahal, dapat mobil mewah, daripada kita diberkati Tuhan, dapat karakter yang bagus, lemah lembut, rendah hati, sabar. Lebih kagum barang-barang mewah. Menyedihkan sekali kekristenan sekarang. Sehingga Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Karena nilai-nilai dalam kekristenan masih sama dengan dunia ini. Bapak, Ibu, lebih berharga lemah lembut daripada mobil miliaran. Lebih mahal, lebih berharga rendah hati daripada tas harga ratusan juta dan miliar. Ayolah, gagal fokus kita kalau begitu. Saya pernah khotbah di satu gereja yang sangat besar di Jakarta, nggak perlu saya sebut. Tiba-tiba gembalanya bilang, Pak Ridwan lihat istri saya, mukanya lagi berbunga-bunga. Kenapa, Sulang? Lihat dong Pak Ridwan. Iya, kenapa? Saya lihat nih, iya berbunga, kenapa? Lihat dong tasnya, lihat dong. Wow, kenapa tasnya? Bapak Ridwan tahu nggak harganya? Mau nggak tahu, saya nggak pernah jual beli tas. Dia sebut harganya, benar, saya kaget harganya. 1 M lebih sedikit. Karena saya kenal baik dengan gembalanya, saya bilang, sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh kalian, saya bilang. Loh, kenapa Pak? Loh, Anda nggak kenal saya bilang. Jangan banggakan itu. Mereka belum mengerti. Tiba-tiba diperkenankan ada tulisan di layar gereja mereka. Nggak tahu di Surabaya. Saya beberapa kali Surabaya khotbah. Ada juga gereja tertentu tulisan. Tulisannya apa? Hati-hati barang berharga. Karena di gereja ada menyusup copet juga. Hati-hati barang berharga. Dan yang paling takut pasti yang punya tas yang mahal. Karena berharga sekali. Begitu penyembahan, pembawa acara, pilih lagu, tanda kutip. Berarti bukan sebenarnya. Tanda kutip, pilih salah lagu. Bukan sebenarnya, tanda kutip. Apa itu? Ku tak membawa apapun juga. Lah itu kau peluk itu apa? Tas yang mahal kan? Ku tinggal semua. Enggak kau tinggal, kau peluk itu. Bapak Ibu, jangan buat benda-benda terlalu tersita nilai-nilai sehingga pikiran kita ke situ. Di mana hartamu berada, di situ pikiranmu berada. Dan itu bisa membuat gagal fokus. Karena fokus kita udah begitu. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan sayang sama kita sekalian. Yang berharga itu buah roh. Itu berharga. Nggak kecewa Anda nanti mati. Anda mati nggak kecewa. Buah roh yang berharga. Yang bernilai. Ini penting sekali. Tapi gagal fokus, muntahlah murid-muridnya. Berikutnya, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Itu hantu. Tuhan dibilang hantu. Nanti hantu dibilang Tuhan. Karena mereka masih gagal fokus. Lebih kagum Yesus pembuat mujizat daripada Yesus pemberi pengajaran. Nah ini bahaya sekali ya. Lebih kagum dengan Yesus pembuat mujizat daripada Yesus pembuat pengajaran. Padahal mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu jembatan. Supaya orang memberi diri untuk diajar. Makanya pergilah beritakanlah Injil. Dalam beritakan Injil silakan mujizat. Tapi setelah itu ajarlah mereka. Ajar dalam bahasa Yunaninya itu kata kunci. Karena dalam bentuk kata kerja terus menerus. Ini penting sekali.
Bahaya sekali jemaat suka mujizat, tapi nggak suka pengajaran. Bahaya sekali. Ini penting sekali. Sekali lagi, jangan ada di antara kita anti mujizat. Nggak boleh anti mujizat. Tidak boleh anti mujizat. Sekaligus jangan utamakan mujizat. Utamakan perubahan kelakuan supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bukan hanya tertulis dalam Alkitab, tapi tertulis dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Tuhan dibilang hantu. Suatu kali ada bapak-bapak merokok. Merokok bapak-bapak ini. Istrinya tegur. Istrinya dipakai Tuhan menegur. Papa dengan lembut. Papa nggak usah, berhentilah merokok, Pak. Nggak ada bangunnya itu. Pak, berhentilah merokok. Tuhan mengutus istrinya menegur dengan lemah lembut. Suaminya anggap itu setan, lu setan. Dia belum setan. Dibilangnya setan. Begitu bapak ini bulan tua nggak ada duit, nggak ada rokok. Dia keliengan, rasanya pusing, khusus konsentrasi. Temannya lihat, kayaknya lu lagi nggak punya rokok ya? Iya, gue nggak punya rokok. Terus dikasih dia rokok 1 bungkus. Apa dia bilang? Puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Hantu dibilangnya Tuhan, Tuhan dibilangnya hantu. Ini kebanyakan orang Kristen. Kalau gereja dibilang sakit sembuh, haleluya. Tapi kalau di gereja dibilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Udah kita pindah gereja. Gak usah di situ kita gerejanya. Karena dianggap hantu. Hai suami, kasihlah istri. Dibilangnya hantu. Susah. Nah, saya dulu pernah jadi dosen musik. Karena saya dulu kuliah musik sebelum kuliah teologi. Saya pernah mengarahkan para pengarang lagu. Kalau Anda mengarang lagu, ada syairnya, Anda perlu perhatikan ini. Yaitu penekanan setiap suku kata. Kalau Tuhan, kata tu yang ditekankan. Kalau lagunya 4/4, kalau lagunya Birama 4/4, kata tu itu ketukan pertama. Atau minimal ketukan ketiga. Karena nomor 2 yang keras ketukan ketiga. Tuhan, Tuhan. Jangan tu ketukan kedua, hanya ketukan ketiga. Kalau hanya keras, orang kita nyanyi, orang anggap kita menyembah setan. Tuhan, 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 Tuhan. Saya ngomong Tuhan, tapi hanya yang keras. Orang bilang hantu. Karena gagal fokus. Penekanan Bapak Ibu bukan sakit sembuh ikut Yesus itu. Penekanan Bapak Ibu bukan miskin jadi kaya. Penekanan Bapak Ibu yang lama telah berlalu, manusia lama kita selesai. Manusia Kristus harus hidup. Itu mujizat di atas segala mujizat. Ini penting sekali. Makanya selalu saya bilang, berbahagialah Anda. Sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi kelakuanmu berubah. Sebaliknya, malanglah nasibmu. Sakitmu sembuh atau enggak sembuh, kelakuanmu tetap enggak berubah. Ini penting supaya kita jangan gagal fokus. Yang sulit berubah, tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Dan bertobatlah kita. Ini penting sekali. Maka, lihat ayat 27. Perhatikan ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pertanyaan Bapak Ibu, silakan buka mic-nya yang bisa jawab. Saat itu, angin dan gelombang tenang atau belum? Ada yang bisa jawab, silakan. Belum. Jangan lupa. Orang gagal fokus, kalau di tengah pandemi COVID-19 ini, fokusnya mendoakan supaya pandemi ini berhenti. Itu gagal fokus.
Yang disuruh Tuhan tenang itu bukan angin sakal. Yang disuruh Tuhan tenang bukan gelombang. Yang disuruh tenang, murid-muridnya tenang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pandemi COVID-19 selesai Oktober, selesai akhir tahun, selesai 1 tahun lagi, selesai 10 tahun lagi, masa bodoh. Itu bukan fokus kita. Tetapi kita di tengah-tengah pandemi tetap tenang dan tetap menjadi berkat. Itu fokus. Tanpa ketenangan tidak bisa jadi berkat. Itu fokus. Ini penting sekali. Suatu kali saya ngomong sama seorang bapak-bapak, Pak, udahlah. Jangan kasar sama istri, kasihlah istri. Gimana saya kasih, Pak Ridwan? Bagaimana saya kasih istri saya? Dia cerewet. Fokus lu bukan cerewet istri lu. Kau mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istrimu. Saya ulangi. Kau mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istrimu. Karena perintah hai suami kasihlah istrimu itu perintah Tuhan, bukan perintah istri. Perintah Tuhan hai suami kasihlah istrimu tanpa embel-embel. Hai suami, kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet, hajar aja bleh. Nggak ada. Nggak ada. Jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Kita mengasihi istri nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kita mengasihi istri berkaitan dengan roh penundukan kepada Tuhan Yesus yang menebus kita, membeli kita, kita dulos dia kurios, kita budak dia Tuhan, taati Tuanmu. Loh kalau istriku tetap cerewet, tetap jangan terganggu. Istrimu cerewet itu angin sakal. Angin sakal nggak disuruh tenang dulu, kau yang tenang. Jangan pura-pura nggak dengar. Supaya kita jangan gagal fokus. Hai istri, tunduk pada suami. Gimana tunduk, Pak Ridwan? Suamiku kasar. Nggak ada kaitan. Kalau kau tunduk pada suami tergantung kelakuan suamimu, maka suamimu Tuhanmu. Loh kenapa Tuanku? Karena penentunya adalah kelakuan suami. Siapa penentunya itu Tuhanmu. Tuhan yang kita sebut dengan doa. Tuhan kita sebut dengan nyanyian. Tuhan yang kita sebut dalam penyembahan. Nggak ada maknanya apa-apa kalau Tuhan itu tidak bisa mengendalikan engkau. Masa tergantung kelakuan suami? Berarti kalau tergantung kau buat kebergantunganmu dengan kelakuan suamimu, maka dia penentu, berarti suamimu Tuhanmu. Tuhan kita Bapak Ibu, kita sebut dia Tuhan, jadi berbobot karena kita taati. Penyembahan tanpa ketaatan, tong kosong nyaring bunyinya. Khotbah tanpa ketaatan, tong kosong nyaring bunyinya. Ada orang menyembah di gereja gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Nggak bisa tuh. Ada orang menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang naik motor mulai detik ini jangan pernah lawan arah. Berapa dekat pun jangan pernah lawan arah. Roh Kudus itu tertib. Kalau Anda nggak tertib, mulai Anda menolak Roh Kudus. Terus menyembah lagi. Itu kan main-main. Orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Jangan gagal fokus. Ketaatan. Tenanglah Petrus, bukan tenanglah angin sakal. Tenanglah Yakobus, bukan tenanglah gelombang. Masalah bisa jalan terus. Iman percaya nggak boleh goyah. Sekalipun walaupun apa yang terjadi. Ini perlu latihan terus-menerus. Memang nggak bisa instan. Tapi jangan nggak bisa instan terus. Nggak fokus. Akhirnya nggak jadi-jadi.
Berapa ribu, ratusan ribu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi lebih banyak gagal fokus. Akhirnya lebih banyak mati di tengah jalan daripada nyampe. Hal itu digenapi dalam perjanjian baru. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gagal fokus. Tolong satu orang mewakili kita. Contoh 7 ayat 21 sampai. Silakan satu orang mewakili kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Silakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Itu pasal 7 bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu Kristen. Tapi banyak orang Kristen gagal fokus karena nggak belajar benar-benar pondasi. Orang seringkali menganggap dipakai Tuhan ketika dia bernubuat. Bernubuat belum tentu dipakai Tuhan. Mengusir setan, melakukan banyak mujizat, itu belum tentu dipakai Tuhan. Tetapi pelaku firman itu pasti dipakai Tuhan. Karena arti dipakai Tuhan ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 21b, itu fokus. Saya tidak kagum dengan pendeta jemaatnya ratusan ribu. Saya tidak kagum. Saya tidak kagum dengan hamba Tuhan jadi pendeta terkenal. Jangan lupa, terkenal bukan nilai. Terkenal bukan nilai. Saya tidak kagum dengan pendeta banyak hartanya. Bukan, nggak nilai itu. Saya pernah bimbing seorang hamba Tuhan di Surabaya. Cukup terkenal. Tapi akhirnya jatuh dalam kejatuhan yang menyedihkan. Saya bilang, orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Nilai itu Bapak Ibu, biarpun Anda bisa khotbah atau tidak bisa khotbah, biarpun Anda bisa mendoakan orang buta celik atau tidak bisa mendoakan orang buta celik, tetapi Anda pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang nilai. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya. Tapi lembut sekali sama istri orang. Mujizat apa ini? Pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Entah dalam bentuk apapun kita teriak Tuhan, doa penyembahan, mujizat, nubuat, ngusir setan. Enggak ada artinya. Karena melakukan kehendak Bapa di surga itu yang berarti. Fokus kita Bapak Ibu makanya Tuhan berkata, tenanglah. Kalau kau nggak tenang, gagal fokus. Kalau kau nggak tenang, kau akan lari-lari fokusmu. Makanya orang Kristen
Catat baik-baik Bapak Ibu. Kelihatannya sederhana ini. Kelihatannya sederhana ini. Orang Kristen punya prinsip hidupnya. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, bangun pagi baca Alkitab. Supaya tenang kita. Banyak pelayanan bukan rohani, bukan ukuran rohani. Tapi sungguh tidak pernah meninggalkan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu ukuran rohani. Capek tidak sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Bilang sama anak-anak saya dulu. Sama jemaat saya bilang. Orang sebelah sembahyang subuh. Orang sebelah sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras ngoroknya orang Kristen. Kayaknya mereka lebih tahu mengasihi Allahnya daripada orang Kristen. Sedih. Tenanglah. Buat agenda, pokoknya capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, bangun pagi baca Alkitab. Disiplinlah. Nah, berikutnya. Lihat ayat 8. Saya membutuhkan konsentrasi khusus. Ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Bapak Ibu, ayat 28 ucapan Petrus dibagi 3. Dibagi 3. Bagian pertama, Tuhan apabila engkau itu. Bagian kedua, suruhlah aku datang kepadamu. Bagian ketiga, berjalan di atas air. Mana kata kunci di 3 bagian ini? Kata pertama, kata kedua, atau kata ketiga? Mana kalimat kuncinya? Jawab, tolong buka mic-nya. Tuhan apabila engkau itu kalimat pertama. Suruhlah aku datang kepadamu, itu kalimat kedua. Berjalan di atas air, itu kalimat ketiga. Mana kalimat kunci? Gak usah takut salah, gak usah takut salah. Kita belajar. Buka mic-nya, tolong jawab. Silakan, ada yang bisa jawab? Tuhan apabila engkau itu. Oke, makasih Israel. Itu kalimat pertama. Ada yang lain? Terima kasih Israel. Suruhlah aku datang. Suruhlah aku datang kepadamu. Kalimat kedua. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Berjalan di atas air. Jalan di atas air. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong catat. Kalimat kuncinya, suruhlah aku datang kepadamu. Makanya, perikop ini jangan terlalu banyak mengkhotbahkan jalan di atas airnya. Jangan terlalu banyak menekankan jalan di atas airnya. Jangan. Karena itu bukan penekanannya. Penekanannya adalah, suruhlah aku datang kepadamu. Makanya Tuhan jawab apa? Ayat 29. Apa kata Yesus? Datanglah, karena itu penekanannya. Bukan aku ini. Bukan. Jalanlah di atas air. Bukan itu. Datanglah. Banyak orang Kristen tahu itu Tuhan Yesus, tapi tetap nggak mau datang. Makanya banyak orang Kristen menyembah, memuji Tuhan, bahkan bisa khotbah, tapi tetap malas baca Alkitab, nggak datang kepada Tuhan. Banyak orang mengalami mujizat-mujizat,
Entah jalan di atas air ataupun. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya nggak datang kepada Tuhan. Ini penting sekali. Makanya banyak orang masuk gereja, keluar gereja. Beribadah lahiriah. Tapi hatinya jauh daripadaku. Sehingga ada orang Kristen aktif di gereja. Tapi aktif juga pemalas. Aktif juga pembohong. Ada orang aktif ke gereja. Aktif juga maki-maki pasangannya. Aktif ke gereja. Tapi aktif juga buka situs porno. Aktif ke gereja. Juga aktif juga punya tebar pesona mendapat istri simpanan. Orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa kita bohongi. Jangan gagal fokus. Datanglah karena itu penekanannya. Jangan khotbahkan tentang berjalan di atas airnya penekanan di sini. Bukan. Saya pernah dengar cerita ketika saya pelayanan di Cina Daratan. Ada cerita-cerita orang ahli berilmu. Biksu-biksu yang ahli luekang, simkang, dan gingkangnya. Bisa jalan di atas air. Ada dukun zaman dulu di Madura. Bisa jalan di menyeberangi Madura ke dataran Surabaya. Jalan di atas air. Nggak ada hebat-hebatnya. Tapi kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan. Supaya hidup kita sebenarnya berkenan atau tidak. Itu penting sekali. Jangan banyak khotbah, banyak pelayanan. Sebenarnya kita sedang tidak berkenan kepada Allah. Jangan banyak jemaat, banyak mujizat. Apapun itu menurut manusia nilai. Tapi sebenarnya kita nggak berkenan kepada Allah. Jangan. Lebih baik kita nggak terkenal biasa-biasa. Tapi kita hidup kita. Aku kenal engkau. Bukan aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Berharga kematian orang ini dikasihi Tuhan. Yang dikasihi artinya Tuhan sangat mengenal orang ini. Karena orang tersebut sangat suka melakukan firman Tuhan. Ini penting sekali. Penekanannya datang kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, datanglah. Berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaan, ayat 29. Sempat nggak Petrus berjalan di atas air? Hah? Buka mic-nya. Sempat, Pak. Sempat. Tapi itu bukan hebat ya. Yang hebat bukan berjalannya ya. Karena apa? Kalimat terakhir. Berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Penekanannya mendapatkan Yesus. Fokusnya Yesus. Bukan berjalan di atas airnya. Supaya mental dukun kita tuntas. Mental dukun kita harus tuntas. Mendapatkan Yesusnya. Maka ayat 30 apa yang terjadi? Karena gagal fokus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Kenapa? Karena udah nggak fokusnya Yesus. Kata takutlah ia, dia diintervensi masalah. Di angin sakal. Maka diintervensi, fokusnya nggak Yesus lagi. Orang yang mengutamakan Yesus bukan sekedar khotbah, bukan sekedar nyanyian, tapi kehidupan sehari-hari, orang yang mengutamakan Yesus tetap berjalan di atas masalah, bukan tenggelam di dalam masalah. Bagaimanapun kelakuan istri saya tidak pernah tenggelam untuk tidak mengasihi dia. Saya tetap mengasihi dia. Jangan kelakuan pasangan kita tenggelam atas masalah kita.
Jangan sampai ada terlintas dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, terlintas, kenapa aku menikah sama dia? Terus Anda bandingkan si suamimu, Anda bandingkan istrimu dengan pacarmu sebelumnya. Itu kesurupan. Orang yang membandingkan pasangannya, istrinya, suaminya dengan kau akan tenggelam dengan masalah. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, dengan segala pencak silatnya, dengan segala angin sakalnya, tetap tenang, fokus Kristus, taat dan setia. Kalau khotbah gini jarang, amin, jarang amin. Tapi siapa sakit sembuh, amin. Kadang lucu-lucu sedih mendengar orang Kristen sekarang ini. Siapa gajinya 10 juta, tahun depan 100 juta. Amin. Ini pasti kemakan sama angin sakal. Ini penting sekali. Petrus memberi diri untuk konsentrasi, bukan ke Yesus, ke masalah. Sekali lagi, siapa yang ke perkawinannya, itu Anda sama sekali nggak jelas iman Anda. Tetapi bagaimanapun suamimu, kau tetap pasanganmu itu yang terbaik diberikan Tuhan. Itu namanya keren. Kenapa perkawinan lebih dahulu? Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, bukan MPR DPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan bukan organisasi gereja, tapi perkawinan Adam dan Hawa. Jangan lupa, bukan Adam dan Tejo, bukan Adam dan Hawa. Adamnya satu, Hawanya satu. Jangan buka cabang. Adam, Hawa, Esther, Yati, nggak ada tuh, nggak ada. Adam dan Hawa, satu-satu. Bagaimanapun dia. Mulai dalam keluarga, rohani orang itu mulai di keluarga. Bukan di mimbar, bukan di gereja, di keluarga. Terutama suami istri. Karena itu suami istri. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Nggak ada. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Banyak angin sakal di situ. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan pasangan yang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Makanya kalau bisa sabar dalam perkawinan, bisa mengalah dalam perkawinan, bisa menerima pasangannya sebagaimana ada dia, itu gambaran rohani. Bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, bukan masalah. Bisa buat mujizat atau nggak mujizat, bukan ukuran. Ini penting. Ini momentum Yesus mengajar, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Berarti muridnya belum, karena gagal fokus. Bapak Ibu, pelaku firman, saudara. Kalau fokus Anda bukan pelaku firman, Anda nggak jelas iman Anda. Nilai yang sesungguhnya di pelaku. Setiap orang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pelaku. Lukas 11:8. Orang yang berbahagia, orang sakit sembuh. Bukan bisa khotbah, melainkan orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Pelaku. Makanya dalam kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dicari pelaku. Dan Tuhan kasih nilai kepada pelaku. Sabaslah engkau, hambaku yang setiawan. Saya lebih kagum dengan pendeta yang setia sama istrinya daripada jemaatnya ratusan ribu, tapi nggak setia. Catat baik-baik. Saya lebih kagum dengan pendeta setia dalam perkawinannya daripada jadi pendeta terkenal. Ini penting sekali. Karena terkenal tanpa kesetiaan nggak tahan dalam penghakiman.
Pendeta banyak mujizat, pendeta banyak jemaat, tanpa kesetiaan nggak tahan dalam penghakiman. Jangan gagal fokus. Maka fokus kita Kristus ketika kita taat menjadi pelaku firman. Dan bagian ini bagian kuliah yang indah bagi murid-muridnya, sehingga tingkat pengenalan mereka tentang Yesus Kristus bertambah daripada pasal-pasal sebelumnya. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Maka supaya mereka tahu arti anak Allah, itu berkenaan menjadi teladan, supaya kita anak Allah hidup seperti Yesus anak Allah. Sekaligus Yesus menebus. Adam pertama jadi teladan tapi gagal. Jadi Yesus jadi Adam berikutnya yang hidup dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 5-8. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Harus kita taati, kita ikuti. Penutup. Satu orang baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Silakan satu orang baca. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, terima kasih Israel. Bapak Ibu, ini bagian konsentrasi ekstra. Alkitab kita tergantung dari aspek mana kalau kita mau lihat. Tapi secara etika praktis, Alkitab kita dibagi dua bagian. Apa itu? Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Catat baik-baik. Alkitab kita secara etika praktis sehari-hari dibagi dua bagian. Apa itu? Perintah dan janji. Perintah dan janji. Fokus Tuhan. Catat baik-baik. Fokus kita bukan janji Tuhan. Fokus kita perintah. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat itu dikejar janji Tuhan. Makanya, jikalau engkau mengasihi aku, kata mengasihi aku identik dengan melakukan segala perintah Tuhan. Jangan sepotong-sepotong, lakukan. Itu yang mengasihi Tuhan. Dan catat baik-baik 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang enggak pernah kau lihat dengan mata, apa yang enggak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Fokusnya perintah Tuhan. Saya sedih banyak orang Kristen pegang janji Tuhan, bukan fokus perintah Tuhan. Padahal cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah. Maka semua ditambahkan kepadamu janji. Janji itu akibat. Perintah itu pengakibat. Akibat otomatis terjadi kalau pengakibatnya kita lakukan. Janji Tuhan, ini kacau, ini kacau. Saya klaim janji Tuhan. Kapan kau bayar premi? Bisa mengklaim. Jangan sesat. Jangan ulangi kata-kata saya mengklaim janji Tuhan. Jangan. Fokus kita perintah Tuhan. Sekalipun walaupun sakitku sembuh atau enggak sembuh, tolong Roh Kudus, aku tetap taat melakukan firman Tuhan. Istriku, suamiku, bagaimanapun kelakuannya, tolong Tuhan, aku taat mengasihi istri atau tunduk pada suami. Gajiku, pendapatanku kecil atau besar, tolong Tuhan, aku taat memberikan perpuluhan, membantu orang, suka menolong. Itu Kristen. Kalau itu fokus kita taat sampai garis akhir, maka Tuhan datang kedua kali. Anda dan saya tidak kecewa. Sabarlah hambaku yang setiawan. Mujizat di atas segala mujizat. Ketika karakter Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itu terjadi dalam diri kita. Taat sampai mati apapun yang terjadi tetap taat. Jangan gagal fokus. Taatilah Tuhan yang menjadi kurios. Kita sebagai dulos, pelaku firman dalam segala ruang dan waktu.
Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Mulai dengan yang sederhana ya Tuhan. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tolonglah kami Roh Kudus, tetap kau dapatkan membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap perkara yang kecil, sehingga kami akan dimampukan setiap perkara-perkara berikutnya bahkan yang besar. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami dapat mengimplementasikannya dan Engkau dipermuliakan. Jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada paradigma tata nilai mindset kami masih serupa dengan dunia ini, ubahkan kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu, berkati semua para pekerja hamba-hamba-Mu, semua kami yang mendengarkan firman ini, keluarga, rumah tangga, dan jadikan kami orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara jangan live dulu, nanti kita mau foto sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pastor Ridwan buat pengajaran malam hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati dengan satu kebenaran yang baru. Memang kita nggak boleh salah fokus ya, Pastor Ridwan ya. Terima kasih banyak, Pastor. Baik, Pastor, kita mau foto dulu dengan para peserta. Silakan, host. Mungkin video bisa ditampilkan semua. Ya, tolong videonya ditampilkan dulu semuanya. Ada 2 slide Bapak Ibu, jadi bisa ditahan senyumnya supaya semuanya bisa tercapture. Ya, baik. Ada lagi yang mau open kamera? Kami tunggu. Oke, di sini masih ada beberapa. Baik, kalau gitu kita langsung foto saja. Nanti Elsa yang akan foto. Oke, baik. Siap semuanya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide pertama selesai. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, tolong dibuka slide-nya. Kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Ridwan untuk pelajaran malam hari ini. Silakan bisa dibuka mic-nya semua. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pastor Ridwan. Berkati, terima kasih. Terima kasih Sampai Pastor. ketemu lagi Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat malam hari ini. Bisa dulu sampai ketemu debu depan. Yesus memberkati. Kita live sama-sama dalam hitungan ketiga ya. Oke. Mulai 1, 2,